Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dirahmi Aryati dari kelas reguler A22 dengan NIM 22005F dan mata kuliah Maulana Zulkarnain S. Farm M. Biomed. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reproduksi wanita. Anatomi sistem reproduksi wanita dapat dibedakan atas struktur dinding abdomen, organ genitalia eksterna, struktur dinding pelvis, dan organ genitalia interna. Struktur dinding pelvis terdiri dari struktur tulang yang meliputi os sacrum, os coccygeae, os pubis, os ischium, os ilium, dan struktur otot yang terdiri dari M. levator ani, M. coccygeus, M. obturator internus, dan M. piriformis. Organ genitalia eksterna meliputi vulva yang terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, vestibulum vagina, klitoris, bulbus vestibuli, dan glandula vestibularis mayor. Organ genitalia interna meliputi yaitu ovarium, tuba, uterus, dan vagina. Ovarium, tuba, uterus terletak di dalam kafum pelvis. Organ genitalia eksterna. Yang pertama, vulva. Struktur vulva terletak di atas os pubis dan meluas ke kaudal di bawah arcus pubis. Vulva terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan struktur kelenjar yang bermuara pada vestibulum vagina. Mons pubis atau mons veneris mengandung jaringan lemak yang menutupi simfisis pubis, diliputi oleh rambut. Labia mayora. Yang pertama, pada bagian posterior dari mons pubis terdapat labia mayora yang juga terdiri dari jaringan lemak yang diliputi oleh rambut. Kedua, labia mayora membentuk tepi lateral dari vulva dan berukuran panjang 7-9 cm dan lebar 2-4 cm. Permukaan superficial dari labia mayora juga dipenuhi oleh rambut. Labia minora. Yang pertama, labia minora merupakan struktur yang tidak berambut dan berukuran panjang 5 cm dengan ketebalan 0,5 sampai 1 cm. Kedua, struktur cutaneus dari labia minora ini tidak terdiri dari jaringan lemak, namun terdiri dari jaringan penyambung yang memungkinkan mobilisasi dari kulit selama proses sanggama. Ketiga, labia minora akan bersatu pada bagian anterior menjadi klitoris, sedangkan pada bagian posterior bersatu pada sisi bawah dari glandula vestibularis menjadi frenulum. Klitoris merupakan bagian erektil, disangga oleh dua krura yang melekat pada os pubis, disertai bagian dorsal yang terletak di atas rami pubis. Musculus ischiocamphosus berorigo pada isikal tuberosities dan permukaan bebas dari kura. Vestibulum merupakan struktur yang menyerupai biji almond yang ditutupi di sebelah lateral oleh labia minora. Pada vestibulum terdapat muara dari uretra, vagina, dua duktus kelenjar Bartholini, dan dua duktus kelenjar parauretral yang disebut sebagai scandux and glans. Vagina merupakan saluran kopulasi yang menghubungkan vulva dan uterus. Jika dilakukan inspeksi vagina melalui introitus vagina, maka dapat dilihat dinding anterior dan posterior yang memiliki midline ridge yang disebut sebagai kolom anterior dan posterior. Perineum. Terdapat banyak struktur yang menyokong perineum. Di antaranya dapat dibedakan atas diafragma pelvis dan diafragma urogenital. Organ genitalia interna. Yang pertama, uterus. Uterus adalah sebuah organ muskuler dengan bentuk, berat, dan dimensi yang sangat bervariasi, tergantung pada stimulasi estrogen dan riwayat persalinan. Uterus mempunyai ukuran panjang 7-8 cm, lebar 4-5 cm, serta tebal 3-4 cm, dan tergantung pada lik latum. Nah, di sini terdapat macam-macam rahim, mulai dari rahim yang baru, yang newborn, hingga rahim dewasa. Uterus dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fundus uteri. Letaknya di bagian kranial dan mempunyai permukaan yang bundar.
Kedua, korpus uteri merupakan bagian yang utama terletak menghadap ke arah kaudal dan dorsal. Facies vesicalis uteri dipisahkan dari vesica urinaria oleh spasium uterovesicalis. Kedua, isthmus uteri. Bagian ini mengecil, panjang kira-kira 1 cm. Pada masa grafit, bagian ini menjadi bagian dari korpus uteri dan dalam klinis disebut segmen bawah rahim. Keempat, cervix uteri. Letak mengarah ke kaudal dan dorsal, merupakan bagian yang terletak antara isthmus uteri dan vagina. Tuba uterina atau tuba fallopiae. Tuba uterina berfungsi menghubungkan ovarium dan uterus. Kedua, fertilisasi terjadi pada tuba uterina. Yang ketiga, tuba berukuran 7-14 cm panjang dan dapat dibagi menjadi isthmus, ampula, dan infundibulum. Ovarium merupakan sepasang organ yang terletak dekat pada pelvis minor dan berukuran panjang 2-5 cm, lebar 0,7-1,5 cm, dan dengan berat 4-8 gram. Ovarium berfungsi memproduksi oosit sesudah usia pubertas dan juga menghasilkan 2 jenis hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.